Saudaraku, beberapa waktu kemudian setelah Elizabeth hamil atau mengandung, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri di kalangan masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat. Ia masuk dalam suatu perenungan bagaimana Tuhan mengindahkan pergumulan hati dan juga kepedihannya, apa yang telah dialami, memberi penegasan bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan merawat, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan mengindahkan. Sehingga di dalam Lukas pasal pertama ayat 24-25 dinyatakan demikian. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Inilah perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bisa menilai kita dari apa yang dilihat atau dari apa yang kita alami, namun orang tidak pernah bisa melihat sampai ke dalaman hati kita. Realitas kehidupan kita hanya kita yang tahu, hanya kita yang mengerti, karena kita yang merasakan, kita yang mengalami, dan semua bersangkutan dengan diri kita. Namun apa hendak dikata, orang kadang memberi penilaian negatif atau bahkan mengolok-olok, menjelekkan, menghina, mencerca, atau bahkan mendiskreditkan, sehingga di mata orang lain kita bisa saja disebut sebagai orang yang punya aib, orang yang cacat, orang yang celah, oleh karena apa yang kita alami, oleh karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Elizabeth selama ia membangun rumah tangga atau hidup sebagai istri dari seorang imam, yaitu Zakaria. Bertahun-tahun keluarga ini telah merindukan, menginginkan, mengharapkan agar Allah menganugerahkan kepada mereka anak. Namun sampai ia disebut sebagai wanita mandul, tidak kunjung pula ia menghamil atau mengandung seorang anak, hingga ia mendapatkan kesan buruk di tengah-tengah masyarakat. Mungkin pada saat itu image masyarakat kalau seorang wanita tidak bisa hamil berarti wanita itu celah atau aib, sehingga ketidakhamilan itu merupakan kutukan dari Tuhan. Nah, disinilah kemudian Elizabeth mengungkapkan isi hatinya dalam perenungan selama 5 bulan, mungkin juga disertai dengan penyesalan, karena apa, bisa saja selama bertahun-tahun ia mengeluh mengapa tidak juga ada anak dalam kandungannya, telah berjuang berbagai macam cara dan mengikuti beberapa nasihat dari beberapa seniornya, namun juga tidak kunjung terjadi. Hingga pada masa ia disebut sebagai wanita mandul, telah lanjut usianya, Tuhan memberkati dengan satu keajaiban, yaitu ia mengandung seorang anak di dalam kandungannya. Mukjizat terjadi, ini sungguh-sungguh luar biasa. Mengapa bisa terjadi? Karena di tangan Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman dari Elizabeth ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bisa saja kita dikenai vonis yang macam-macam dari masyarakat sekitar karena mereka melihat apa yang kita sedang hadapi atau rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ingat, Tuhan selalu peduli kepada kita. Ia akan selalu memberikan kepada kita jawaban dan tepat pada waktunya, sehingga sesungguhnya dalam situasi kondisi sesulit apapun, janganlah kita berkeluh kesah, bersungut-sungut, mengumpat, atau bahkan kemudian menyangkal Tuhan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Dan ketika Elizabeth merenung selama 5 bulan usia kehamilan, ia tidak keluar dari masyarakat karena dia ingin betul-betul bersama-sama dengan Tuhan menuangkan dan mengungkapkan isi hatinya dan ucapan syukurnya kepada Tuhan, sampai akhirnya dirangkumkan dalam satu kalimat bahwa Tuhan telah memperhatikannya, memperlakukan segala sesuatu di dalam hidupnya, dan membebaskan dia dari aib di depan orang banyak. Hingga mulai saat itu sedetik orang mengerti bahwa Elizabeth hamil, maka semua perguncingan tentang wanita aib itu telah hilang dicerna. Ingat, Tuhanlah yang telah mengizinkan kita lahir ke dalam dunia, martabat, kehormatan, dan juga
keluhuran nama kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, letakkanlah seluruh hidupmu, esensi hidupmu kepada Tuhan dan terus menaruh harap kepadanya, sebagaimana yang dialami oleh Elisabet, pertolongan Tuhan pada kita pasti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.